la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk wal mulk la syarika lak la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata ni'mata laka wal mulk wal mulk la syarika lak la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk wal mulk la syarika lak la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk wal mulk la syarika lak syarika lak labbaik Allahumma labbaik برا البلد بس. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد ونعمة. Perang Uhud, ada berapa sahabat yang meninggal dalam peperangan Uhud ini? Berapa? 70 sahabat meninggal dalam peperangan Uhud ini. Di ruangan berikutnya kita semua akan menyaksikan peperangan Uhud dengan visual 3 dimensi. Dimulai dari ibunya dulu yang masuk. Tiadalah sekutu untukmu, segala puji dan kuasa untukmu.
dari setelah zuhur sampai asar sampai maghrib full oleh para jamaah ya, jutaan jamaah dari segala macam latar belakang, dari latar negara masing-masing, semuanya khusyuk berdoa, bertalbiyah juga, yang dimana isi kandungan dari talbiyah itu sendiri inti pokoknya adalah tauhid Bapak Ibu ya, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Labbaik Allahumma labbaik, kami penuhi panggilanmu ya Allah. Labbaik la syarika lak, labbaik, panggilan kami memenuhi panggilanmu tanpa kami menyekutukan Engkau ya Allah dengan apapun itu. Innal hamda, segala puji-pujian yang kami lantunkan, wan ni'mata, dan segala kenikmatan, laka wal mulk, adalah milik Engkau ya Allah, dan juga adalah milik kuasamu. La syarika lak, tidak ada perserikatan ya. Tidak ada yang dapat kami bisa sandingkan kecuali hanya kepada Engkau saja ya Allah kami beribadah. Baik Bapak Ibu para jemaah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya destinasi kita yaitu adalah Musdalifah, kemudian Mina ya. Sebagaimana pelaksanaan rangkaian ibadah haji itu pertama kali berawal dari Arafah ini, wukuf di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah, mulai dari pagi ya sudah berangkat ke sini, tapi baru mulai wukuf setelah zuhur sampai maghrib ya, sampai maghrib. Dan barang siapa yang ketika di musim haji tidak wukuf di Arafah, atau dia wukuf tapi bukan di tempat Arafah, bukan di tempat yang sudah ditentukan batasan-batasannya, maka hajinya tidak sah. Kenapa? Karena wukuf di Arafah merupakan rukun yang tidak bisa tergantikan sifatnya ya. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, al-hajju Arafah ya. Haji itu adalah wukuf di Arafah. Kemudian setelah maghrib ya, para hujjaj Duyufullah Duyufur Rahman berpindah ya, bertolak ke Musdalifah, di mana di Musdalifah ini adalah tempat bermalam ya, tempat bermalam. Waktunya sampai kurang lebih setelah syuruk lah ya, sampai paginya 10 Zulhijjah pagi, kemudian sholat subuh, kemudian ketika sudah mulai agak terang, jalan ke arah Mina nantinya. Kemudian Bapak Ibu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai informasi, insya Allah sore ini atau malam ini ya, malam ini kami menyiapkan agenda, yaitu untuk ziarah atau kunjungan ke Museum Ashabi namanya. Museum Ashabi tempatnya ada di dekat dengan Masjidil Haram. Kita seperti yang sudah diumumkan, insya Allah kita kumpul nanti setelah sholat isya ya. Setelah sholat isya di depan WC3 ya Bapak ya. Ya, di depan WC3, meskipun dengan istilahnya jumlah yang begitu besar ketika setelah sholat isya, tapi kita di sana mungkin akan kita tunggu nanti sampai benar-benar agak sepi lah. Jadi bisa kelihatan semuanya, kita kumpul di sana. Mungkin baru berangkat ya sekitar jam 9 lah insya Allah nanti. Nah, jadi setelah sholat maghrib Bapak Ibu, kita sama-sama makan malam di hotel, kita kembali dulu. Kemudian nanti setelah isya kita langsung, jadi nggak ke hotel, tapi kita langsung ke museum ya, Museum Ashabi. Di sana ada yang jual sajadah raudhah, mungkin Bapak Ibu ada yang mencari, nanti bisa ditemukan di sana ya.
Kemudian besoknya ya, besok pagi insya Allah kita ada agenda lagi, yaitu ziarah kunjungan kita ke Hudaybiyah sama ke peternakan onta juga insya Allah. Jadi ada apa di Hudaybiyah? Singkatnya adalah ketika di sana dulu Rasulullah SAW bersama para sahabatnya ingin menunaikan umroh, ya, kemudian dihadang dan diminta pulang kembali, tidak diizinkan, dan baru kembali setelah di tahun berikutnya. Diajarkan tata cara berhaji. Kemudian setelah selesai, Nabi Ibrahim alaihissalam menyampaikan dan bilang, Araf tuh, bahasa Arab ya, dalam bahasa Arab Araf itu artinya saya sudah mengetahuinya. Maka akhirnya jadilah sebuah Arafah dinamakan. Nah, kemudian ada juga yang menyampaikan bahwa ada juga yang bilang kalau di tempat ini, di Padang Arafah ini terjadinya pertemuan di antara dua insan, yaitu siapa? Adam dan Hawa. Ya. Kalau Adam dan Hawa ini bertemunya di Padang Arafah, kemudian akhirnya terjadilah sebuah pengenalan, terjadilah sebuah kasih sayang kembali ya. Nah, maskernya dibuka, kelihatan nih rainya. Sama juga ya Bukti. Ayo lihat ini, satu, mana? Wartawan. Sama'i kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Kalau kita mentadabburi ayat ini Bapak Ibu, ini pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Ya. Ya, pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW ketika dalam kisah Al-Uraniyin namanya.
لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد ونعمة